satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan panjenengan semua. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, di kesempatan hari ini saya bisa berjumpa kembali bersama teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan lancar rezekinya, dan tetap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman LPM Pusat, bersama saya di sini saya akan membuat sebuah video ya. Ini akan mereaction sebuah kajian yang mana lagi viral juga. Ini kajiannya Gus Ikdam, yang tentunya kita semua kenal Gus Ikdam. Dalam kajiannya ini kita melihat banyak yang mereaction ya, banyak yang mengatakan bahwa Gus Ikdam ini memelintir sebuah hadis Nabi. Nah, ini ya yang cukup apa namanya, cukup kita coba lihat atau informasi ini. Teman-teman, saya sudah mencoba membuka kitab dari kitab Nasoihul Ibad ini ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Ikdam dalam kajiannya. Ini saya menemukan hadis yang disampaikan, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha'i. Yang menjadi masalah itu kan di sini, minal ulama wal fuqaha'i. Di dalam kajian Gus Ikdam itu ditambahi apa namanya, ada kata-kata habaib itu ya. Nah, ini yang asik untuk kita bahas pada video kali ini. Apakah Gus Ikdam ini benar-benar mempelintir sebuah hadis atau tidak? Nah, ini juga yang harus kita pahami. Kalau kita melihat dalam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Ulama dan fuqaha ini konteksnya adalah ilmu. Jadi, dan ulama wal fuqaha di dalam kitab Nasoihul Ibad ini dirangkum dalam keutamaan ulama dan keutamaan fuqaha. Jadi di bab ini, di kitab Nasoihul Ibad ini, di bab di mana hadis ini disampaikan menjelaskan keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Nah, maka dari itu di sini minal ulama wal fuqaha ini adalah orang-orang yang berilmu. Lah, apakah habaib itu bagian dari ulama wal fuqaha? Kita lihat habaibnya. Habaib ini hubungannya dengan nasab. Jadi bukan keilmuan, tapi hubungannya dengan nasab. Beda kalau kiai. Kiai ini julukan bagi orang-orang yang berilmu. Nah, guru ngaji juga julukan bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian ustadz itu juga julukan dari orang-orang yang berilmu. Kalau habaib ini julukan bagi dzurriyah, katanya ya. Bagi dzurriyah berarti kalau julukan dari dzurriyah berarti julukan dari nasab atau hubungan
kekerabatan atau hubungan kekeluargaan. Maka ulama dan fuqaha itu tidak masuk dalam kata-kata habaib gitu ya. Jadi kita melihat dari hadis minal ulama wal fuqaha, ini bolehlah kita menerangkan bahwa memang ulama ini masih global. Fuqaha juga nanti kita bahas tentang ulama dan fuqaha. Kalau ulama ini masih global, bisa jadi ya siapa saja yang mempunyai ilmu itu adalah ulama. Lah, akan tetapi yang disampaikan Gus Ikdam itu ditambahi, yaitu penjelasannya habaib. Nah, habaib ini julukan nasab, bukan julukan. Kalau kiai bolehlah, karena kiai di Indonesia itu adalah orang-orang yang memang berilmu. Ada kok yang dikatakan kiai nggak berilmu, ya ada, karena mereka salah memberi gelar. Karena salah memberi gelar. Karena gelar kiai itu adalah orang-orang yang memang berilmu, begitu ya. Jadi ada orang kiai kok nggak berilmu, itu karena memang kita salah memberikan gelar. Ya, berilmu. Dan juga ulama itu berilmu. Jadi kalau habaib itu hubungannya karena nasab. Jadi bukan hubungan ilmu. Lah, kalau ada habaib yang berilmu boleh. Tapi dia juga termasuk bagian, kalau di Indonesia dia kiai. Nah, dia kiai atau ustadz. Atau juga guru ngaji. Itu kalau di Indonesia. Kalau sebutan habaib itu sebutan nasab. Kenapa dia disebut habaib? Karena dia katanya sebagai dzurriyyah Nabi, gitu ya. Itu. Jadi bukan habaib itu bukan karena dia berilmu. Habaib, julukan habaib atau gelar habaib itu bukan karena dia itu bisa banyak ilmu agamanya, bisa ilmu fikihnya, tidak, tapi karena dia dzurriyyah. Katanya dia dzurriyyah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya ya. Kemudian yang disampaikan di dalam kitab Nashihul Ibad Gus Ikdam itu menambahi habaib. Nah, itu yang menjadi polemik ya, luar biasa. Bukan berarti kita itu enggak cinta dengan para habaib, bukan, benci, bukan, ya. Hanya saja hal ini akan menjadi sebuah polemik yang luar biasa karena yang mengucapkan adalah Gus Ikdam. Di mana Gus Ikdam ini adalah sosok ulama muda yang memang sedang populer-populernya saat ini. Maka dari itu mereka pun akan beranggapan ada rahasia terselubung di dalam kata-katanya itu. Ya, rahasia apa nggak tahu, yang penting itu banyak sekali yang berkomentar seperti itu. Lah, saya hanya mereaksi, betulkah? Betulkah? Dan banyak sekali yang mendukung, banyak sekali yang menolak. Memang secara umum ya, memang banyak yang menolak, juga banyak yang
mendukung. Itu biasa. Yang tidak suka menolak, yang tidak yang suka mendukung. Dan ada yang di tengah-tengah. Dia ya menolak, ya juga mendukung gitu ya. Nah, makanya dari itu coba kita sama saling apa ya? Coba kita saling mengerti ya apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan kita ambil hikmahnya saja ya. Dan apa yang disampaikan itu mudah-mudahan ya semuanya bisa mengerti bahwa sayati zamanun ya, nanti ada suatu zaman di mana ada orang-orang pada lari dari ulama dan fuqaha. Lah ini yang apa? Yang tentunya ya kita ambil manfaatnya saja. Ya, yang mana dengan perkataan Gus Ikdam itu banyak orang membuka kitab dan mencoba untuk mempelajari apakah ada benar kitab itu dan adakah hadis Nabi seperti itu, dan banyak orang yang nggak tahu hadis itu sekarang bisa tahu hadis itu ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ya ini sebagai kajian yang bermanfaat begitu ya. Dan kita tidak boleh membenci satu sama yang lain. Hanya kita menyampaikan ilmu gitu ya. Niat kita menyampaikan ilmu, memberikan pencerahan kepada umat ya, agar umat ini bisa benar-benar ya, memang benar-benar memahami agama dengan sebaik-baiknya, tidak memahami agama dengan sebuah hal yang salah gitu. Itu video yang saya sampaikan. Apakah video ini bermanfaat atau tidak, ini hanya sebuah video yang saya hanya mereaction kajian dari Gus Ikdam, dan juga teman-teman yang menolak, teman-teman yang mendukung ya. Ada yang membela memang habaib, apakah habaib itu enggak berilmu? Ya begitu, ada yang begitu. Iya, ada habaib itu yang berilmu, ada habaib yang tidak berilmu. Sama. Disamakan kiai. Kiai juga ada yang tidak. Kiai itu julukan, di mana kiai itu, semua kiai itu julukan bagi orang yang berilmu. Dan ini gelar bagi yang berilmu. Ada kok, itu berarti salah memberikan gelar, gitu ya. Salah memberikan gelar kepada seseorang tersebut. Nah, ada orang dikatakan, oh kiai, kok dia tidak punya ilmu? Ini bukan kiai. Karena kiai itu orang yang berilmu. Julukan di Indonesia orang yang berilmu. Kalau habaib itu julukan orang untuk nasab. Duriyah Nabi katanya, itu ya. Jadi itu perbedaannya. Habaib dengan kiai, habaib dengan ustadz, habaib dengan guru ngaji. Itu kiai, ustadz, guru ngaji itu julukan bagi orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu, orang yang pernah mondok di pondok pesantren. Ya, itu julukan. Kalau habaib itu adalah julukan bagi dzurriyyah Nabi, itu ya, beda ya. Maka habaib ini adalah julukan bagi nasab. Yo, boleh bisa berilmu, boleh juga tidak berilmu. Tapi kalau kiai semua berilmu. Ada kok yang tidak berilmu, itu bukan kiai. Gitu ya, itu perbedaannya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman juga nggak usah banyak otot-ototan ya. Kalau bahasa Jawanya ini saling otot-ototan. Kita terima saja apa yang benar ya, itu ya. Kadang-kadang kita itu nggak mau menerima yang benar. Itu penyakit hati kita itu.
tidak mau menerima yang benar. Kita hanya menerima apa yang kita suka. Gitu loh yang sering menjadi penyakit dalam hati kita semuanya. Oke lah, kalau kita itu benar, kita terima. Kalau itu salah, ya jangan diterima lah. Karena ya sesuatu yang benar itu baik untuk kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Mohon maaf apabila penyampaian saya agak sedikit belepotan, karena juga mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu saja, dan jangan lupa terus ikuti LBM Pusat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.